Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dengan konten ini Jalan Hijrahku. Dan ini insyaAllah adalah episode yang ke-11. Dan kita sedang berada di Yuk Hijrah Store bersama tentunya ownernya, yakni Mas Ihsan, yang kita insyaAllah akan tanya tentang pengalaman beliau sebelum hijrah, dan mudah-mudahan memang sudah sampai tujuan hijrahnya, bukan di tengah jalan, dan bisa berbagi untuk kita semua, bisa mengambil manfaat dan faedahnya akan pengalaman yakni beliau. Tentunya ini di episode sebelumnya pun pasti ada hal yang bermanfaat dari cerita teman-teman yang mungkin menginspirasi Anda. Di antaranya tentunya adalah untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, langsung. Siap, Ustaz. Pertama biasanya Anda tanyakan adalah tentu pastinya nama lengkap siapa? Nama ulun Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Oke. ST, Ustaz. Sarjana teknik. Nggih. Tapi jualan baju. Lahir Banjarmasin 22 Desember 1982. Jadi mungkin sekitar umur sekarang 37 tahun. 37. Nggih. Dan tadi sebelum kita mulai antum bilang ya, seangkatan sama istri Anda ya? Betul. Siap. SMA Negeri 1 Banjarmasin. Siap. Semasa ya? Semasa. Angkatan 2001. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi ulun anak paling bontot. Nggih. Kakak ulun keduanya lakian. Siap. Nggih. Jadi pendidikan sudah, pendidikan nggih. Jadi sudah. SD, Sanawiyah, SMA Negeri 1, kuliah di Unlam. Nggih. Sama ya? Iya. Nggih. Tapi istri Anda enggak selesai. Oh iya. Fakultas ekonomi. Lanjut. Oke. Jadi kuliah kurang lebih 7 tahun setengah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi karena kuliah begawi. Iya. Di ujung-ujung akhir ternyata banyak tawaran gawian. Nggih, jadi di kampus tuh semasa kuliah tuh antum kerja apa? Tuh ulun gawe MLM Ustaz. Oh, MLM. Jadi hampir kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih lah, 2 tahun setengah lebih. Terus lalu akhirnya ulun berpikir mainnya belakang. Jadi kalau 4 namanya di MLM itu ada namanya OPP Ustaz. Jadi apa itu? Open Plan Presentasi. Jadi ulun ngisi, dan karena ulun kuliah di Banjarbaru, jadi basis ulun Banjarbaru. Nah, Banjarbaru habis mungkin sekitar 2 tahunan, pindah ke Amuntai, Mbak Amuntai. Kuliah tuh? Enggak, kuliah. Oh, makanya antum kuliahnya 7,5. Iya. Puas antum kuliah. Jadi seminggu libur. Orang kan 4 tahunnya 7,5. Itu kalau dijadikan anak sudah TK 0 besar. Nggak naik setahun. Alhamdulillah, kekawanan hilang. Sisa angkatan ulun itu sekitar 11 orang Ustaz. 11 orang. Jadi ini kisahnya lah. Antara maju lawan kada, skripsi sudah tuntung Ustaz. Iya. Cuman ada namanya di teknik sipil itu tugas besar. Jadi harus diselesaikan kurang lebih sekitar 11 tugas besar. Dan itu seperti skripsi. Jadi kita datang ke dosen pengujinya. Nggih, kita ikuti tugas-tugasnya setiap saat. Alhamdulillah tugasnya selesaikan dan ulun upah. Karena ulun MLM kan ada duit kan, baik ulun upah. Ya. Tapi sebenarnya lanjut. Nggih. Jadi alhamdulillah lulus dengan tujuan orang tua. Ya karena mungkin orang tua ulun lah kata kuncinya. Alhamdulillah, iya. Nggih. Antum tuh kalau tadi antum bilang jalur belakang tuh, kalau antum bilang belak-belakan apa mungkin dilarang? Jelas. Karena kuliah kan harus selesai, sedangkan mama ulun nyuruh kuliah harus untung. Bila ulun. Maksudnya bukan karena pekerjaan antum. Karena bekerjanya ya. Iya. Anak sama tuh, anak kalau dulu bilang mau minjem ke bank pasti nggak boleh. Anak lewat jalur belakang dan bangkrut. Dan pasti tidak enak. Sudah lagi orang tua luar biasa. Karena sering sampaikan ke teman-teman. Ini kita jumping sedikit, bahwasanya kalau teman-teman dulu praktisi riba, Anda semuanya bodoh tentang syariat. Saya paham. Kan berarti lebih parah. Anak kan mainnya tuh setelah lulus Madinah dong. Sudah tahu setelah udah tahu. Tapi karena ya apa istilahnya ya, godaan ya, pengen punya stok banyak, pengen terlihat bagus. Ada tawaran apalagi waktu itu 100 juta tanpa anggunan 2007. Karena bank-bank semuanya kan lagi
Ini kayaknya langsung ke pembahasan ya. Nggih. Mereka semuanya berlomba untuk ngasih pinjaman. Nggih. Kejar target Ustaz. Oh iya. Dan teman-teman banyak ngambil. Dan rata-rata yang ngambil itu semuanya selesai. Kan mau kisah Nanti, kan? iya. Nih. Intinya punya antum. Iya. Sering sampaikan punya anda di pengajian, tapi karena kita pernah melakukan, jadi bisa ngasih. Iya. Rasanya setelah. Tahu rasanya. Lanjut. Okay. Jadi lulus kuliah, mama bisa tersenyum. Habis itu berpikir cari gawian. Nah, jadi gawian pertama itu melamar di konsultan. Konsultan apa? Dia di Aksa. Jadi ada konsultan pengadaan kayak CV itu Mas. Jadi perkerasan jalan. Daftar sana. Pokoknya masih ada hubungan sama dengan kuliah ulun. Siap. Karena memang kekawanan kan di situ loh setelah. Tapi lihat gajinya halus, ada tawaran di leasing. Ya lumayan lah. Waktu itu gaji tawarannya itu sekitar 3 jutaan. 3 juta tahun 2009 katanya. 2009. 2009 masuk ke leasing. Dapat duit nyaman. Leasing itu kayak apa ya lah. Luarannya itu mungkin hampir 4 sampai 5 kali lipat dari gaji. Jadi gitu ya. Gaji pokoknya sekian tapi iya, cipratan luarnya. Cipratannya luar. Apa sih istilahnya? Odean maksudnya kami nyebutnya. Ode lah, apa tuh panjangnya? Ode itu orderan. Orderan. Jadi nasabah-nasabah nambutang tuh, kemudian kita tawarkan bilanya anak kredit lagi, itu kita membawa nasabah dari dealer, subsidinya kita ambil. Ya itu. Jadi yang subsidinya ada yang 1 juta kita makan. Oh iya. Nah itu yang dulu tuh melihat, wah nyamannya cari duit nih. Nah jadi jadi kalau ibaratnya 7 juta sebulan cukup nih. Siap. Jadi wah. Nah, tapi duitnya itu kayak dimakan setan katanya. Iya. Siapa ya lah, nungkar barang lah. Paling habis sebulan kita kayak itu aja bahasa kita lah. Hilang. Habis itu nungkar barang rusak. Artinya dapat banyak tapi kok kayaknya nggak dipegang ya. Persis. Jadi marketing hati berubah. Kemudian alhamdulillah ulun terpilih waktu itu di tahun ketiga kontrak kedua itu terpilih jadi marketing terbaik. 3 orang marketing dari Kalimantan berangkat ke Makassar. Nah dites hendak jadi marketing head marketing. Jadi sampai di sana dites. Tapi kayak apa ya? Di sana bukannya apa-apa, itu malah ketemu kekawanan yang pokoknya entertain semua. Iya. Nah ini kisahnya Ustaz lah. Ini jangan diedit aja. Sampaikan semua aja. Jadi 5 menit. Ngomong aja pokoknya biar manfaat buat yang belum. Jadi alhamdulillah pulang dari sana kepala cabang yang dekat sama ulun berganti. Nah beliau pindah diganti kepala cabang yang baru. Nah saat kepala cabang yang baru melihat ulun bagus, dilemparlah ulun ke dealer yang bermasalah. Diandak di sana, ulun perbaiki dan semua aplikasinya itu sampah beratan. Nah, sampai akhirnya ulun berontak dan akhirnya ulun keluar dari leasing tadi itu, bab dulu ya. Nah, ada tawaran di di situ kita ketemu ya. Anak ketemu Mas Isan di bank. Pengajian ya. Pian misi bulan Ramadan ya. Ramadan 2000. Anda soalnya beberapa saya. Tuh kantor baru saya. Iya waktu itu baru ya. Kan yang gede di depan Sabilal Anda pernah. Ini juga pernah. Sampai tahun kemarin juga tiap tahun bahkan acara besarnya tuh masih ngundang juga. Terus jadi masuk ke bank karena background marketing nih, kekawanan di situ juga ada ya kita jalani saya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Berarti itu sejarah sedikit tentang background antum dan pekerjaan. Sekarang sebelum kenal kajian sunnah, pemahaman antum sebelum kenal kajian sunnah. Pemahaman. Artinya kalau antum dulu ada di bawah ormas, bisa sebutin aja. Di bawah Muhammadiyah kah, NU kah? Jadi dulu itu saya ulun berpikir Islam itu radikal saya. Ini jujur lah. Iya. Jadi bila terlalu belajar Islam, nah itu lalu menyalahkan orangnya ya. Oh iya. Mun tahu banyak tuh lah. Jadi Mama Ulun sebenarnya penceramah saya. Penceramah. Cuman karena beliau di Muhammadiyah waktu itu kan, tapi beliau ada aktif di sana di MUI saya. Bagian pemberdayaan wanita. Kemudian Ulun melihat orang yang belajar, ada beberapa kawan belajar Islam, kayak menyalahkan orang. Iya. Lalu kada tertarik memperdalam Islam saya. Karena ketemu yang begitu terus ya. Iya. Jadi melihat pemandangannya itu
ada kan kajian-kajian, cuman waktu itu kan namanya kajian Muhammadiyah Ustaz lah. Oh iya. Di musala ulun ada hadir aja juga kan karena mama kan, jadi hadir di sana. Mama ulun sendirian, jadi ulun kakak ulun sudah pindah, jadi ulun maharagu kuitan Ustaz. Waktu antum di itu, antum di antara yang ngajuin nama ana atau ada yang lain? Enggak. Antum murni karyawan waktu itu ya. Tapi kita ketemu di situ ya. Iya, ulun di PAL 2 kan. Karena itu pusatnya mikro, jadi di situ ngumpul semua. Siap. Lanjut. Nah, jadi kenal kajian radikal itu lalu berpikir kadang mau belajar agama. Nah, jadi pemahaman ulun adalah radikal tuh sedikit nyalakan orang, Jadi ulun berpikir, berat juga belajar Islam nih. Jadi akhirnya sedikit aja mempelajarinya. Iya, ala kadarnya. Supaya kada terlalu berlebihan. Jadi tahu hukum begawi riba tahu. Oh, tahu. Tahu aja. Karena di sanawiyah kan ada masalah itu juga, cuman artinya sebelum antum ke leasing pun tahu ya? Tahu, cuman kan berpikirnya kan Ustaz lah. Ini nafkah keluarga. Aku ini kan pegawai gitu. Lain pemakan riba. Lain pemakan riba kan. Orang makan riba kan usaha dibikin Jadi manu duit orang dengan bunga. Ini kan kada. Kayaknya sampai sekarang sebagian alasan teman-teman itu. Saya kan kerja. Iya. Lanjut. Sampai akhirnya kondisi riba, ulun menikah dan ulun cerai. Kita waktu ketemu itu antum belum nikah? Sudah menikah. Oh, sudah ya. Sudah. Jadi tapi belum mian tuh itu sudah cerai saatnya. Oh, sudah cerai. Afwan, nikahnya berapa lama? Nikahnya berapa lama sampai cerai? Nikah kurang lebih sekitar 2,5 tahun saatnya. Jadi ulun waktu di leasing sudah nikah, kemudian waktu masuk bank, nah itu nikah sudah tuh. Oh, sudah nikah. Kurang lebih sekitar 2 tahun 9 bulan ulun nikah. Rada pribadi nih. Imbas harta haram, bujur. Ceritain sedikit. Lo sedih saya tanya jadi. Apa. Karena Wahyu ada tanya juga. Yuk antum kan ya nonton videonya lah. Ana nanya juga istilahnya. Imbas dari itu tuh apa? Ada pasti. Ana aja ngerasa kok. Ana nikah 2003 sampai 2007-an itu nyaris nggak ada konflik. Pokoknya gemah haripah roh jinawi toto tentrem kortora harjo pokoknya rumah tangga nyaman damai sampai kemudian Anda minjem duit itu bawaannya panas, masalah sedikit pengennya marah, ada salah sedikit pengennya mukul, serius. Tapi alhamdulillah Anda nggak pernah mukul. Cuman setan emang ya. Jar setan Unda terus salahkan ya. Oke, jadi apa yang Anda merasakan waktu itu? Artinya sampai level merusak rumah tangga kan? Jadi ulun berada pada suatu kondisi sebenarnya rentetan permasalahan sebelumnya ada Ustaz. Ya, jadi dari kesalahan ulun, kesalahan Inya kan. Nah, suatu saat titiknya itu adalah ulun harus memilih antara mama ulun dan dia istri ulun. Jadi mama antum harus dirawat kah maksudnya? Atau pengen dekat sama antum? Kada mau ulun mama ulun. Oh, gitu. Jadi merusak hubungan mama ulun bini ulun waktu itu. Hubungannya dengan kerjaan waktu itu karena asupan antum itu sangat berpengaruh. Istri antum kerja nggak juga waktu itu? Waktu itu kerja di leasing. Oh, sama ya. Sama panas ya. Minus tambah minus jadi plus dong. Tapi sudah punya anak? Belum. Dengan itu belum punya anak. Aku alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya bujur. Iya, alhamdulillah ya. Ulun sedih waktu itu kenapa? Karena ingat kata-kata mama ulun, jar mama ulun, ikam kada bisa anak sana ya. Ikam lakian tuh memilih bukan dipilih. Itu ingat kata-kata mama ulun. Lakian tuh milih dan dipilih, kada bisa anak. Buat judul thumbnailnya nih kayaknya. Laki-laki itu memilih thumbnail gede, biar lebih gede daripada thumbnailnya Deddy Kebuzer. Terus. Jadi setelah itu lalu pikir cerai. Jadi akhirnya ulun jatuhkan talak ke pengadilan agama dan istri ulun akhirnya minta kembali. Cuman hati ulun kada lagi menerima yang kada bagus gitu nala kepada witan. Pokoknya kalau misalnya istri kita nggak baik akhlaknya sama orang tua kita, selesai. Nah, dan ini untuk semua wanita ya. Anda bukan cuma menghormati suami Anda juga harus menghormati orang tuanya. Karena orang tua suami itu bagi suami tetap nomor 1. Sedangkan Anda sebagai istri, suami Anda nomor 1. Jadi harus banyak mengalah. Terkadang bukan kayak antum, kadang-kadang perempuannya yang ngasih pilihan. Kamu pilih saya apa orang tuamu? Ya kita sebagai laki-laki, ya kamu lah. Bongas biniannya lah. Ya orang tua lah. Ya orang tua lah pasti.
Laki-laki jangan ditantangin kayak gitu, pemirsa. Khususnya para akhwat. Laki-laki atau suami Anda jangan ditantangin kayak gitu. Dia pasti lebih condong pada orang tuanya. Mau Anda bekas secantik apapun Anda misalnya, orang tua, untuk kami para laki-laki nomor 1, Anda yang harus mengalah. Dan untuk para laki-laki, jangan sampai ini kemudian jadi alasan Anda menelantarkan istri. Nah ini sisi baliknya lagi nih kadang-kadang. Pokoknya orang tuaku nomor 1. Akhirnya mana bini terlantar, anak terlantar, salah. Jadi harus imbang. Imbang. Ada di situ namanya imbang Abu Ibrahim. Oh, itu Bambang ya. Salah ya. Imbang. Iya. Lanjut. Jadi akhirnya harus memilih. Kemudian ulun pisah Ustaz lah. Pisah. Setelah pisah mulai gundah. Nah, mulai gundah. Jadi enggak mau pacaran. Jadi setiap wanita itu bagi ulun adalah bagi saya pribadi itu karena kita memilih, jadi kita harus mempermainkan wanita. Di awal. Jadi kalau ada wanita kurang beres, jauhkan. Karena memang dunia perbankan tuh rata-rata kan karena ada uang setelah. Jadi uang ada, ya kita jalan-jalan ke mall apa itu. Artinya kartu kredit. Sorry, Anda potong. Dan Anda dengar dari ex bank juga, bahwasanya karyawan bank, dan ini terjadi di Banjarmasin ya. Apalagi mereka belum menikah, kehidupan malamnya luar biasa ya. Betul, Ustaz. Jadi dapat agunan murah. Agunan tuh biasanya kan nggak ada agunan, biasanya cuma kartu jam sostek. Udah kita bisa pinjam mungkin 10 juta kan tembus. Terus ada kartu kredit. Nah, akhirnya mulai gundah gulana di sana. Lalu akhirnya berpikir aku harus menata hidup lagi. Ya, akhirnya cari-cari jodoh lah. Jadi setiap ketemu kawan misalnya, tanya ada stok binian yang baik-baik. Akhirnya beberapa orang menerima. Jadi ada satu orang. Ini belum kenal kajian ya? Belum kenal kajian. Siap, sebelum kenal kajian ya. Cari istri. Jadi cari istri, kenal di BBM. Waktu itu lagi musim rame BBM, Ustaz. Oh iya, BBM. Tahu BBM nggak, Man? Tahu. Bawa sempat beli nggak dulu ente? Nggak kebeli ya. Domini aja nggak kebeli ya. Mahal, Man, BBM. Terus mahal BBM mahal banget. Kayak iPhone sekarang. Kayak iPhone dah makanya. Jadi kenal BBM, chattingan. Akhirnya ketemuan. Setelah ketemuan, udah lihat orangnya baik. Kemudian udah minta rumahnya. Tahu rumahnya. Sampai di rumahnya, dapat di sana. Kemudian karena kebiasaan kita kan setiap Sabtu malam tuh nak pacaran aja orang. Nah, jadi ulun mendatangi si wanita ini, sampai di rumah bapaknya muncul. Kumis. Tebel dong kumisnya. Wah, pokoknya mertua ulun tuh cara mertua tuh luar biasa lah. Oh, ini bakal jadi bini antum. Sorry. Jadi beliau datang. Ini episode seru kayaknya nih. Terus. Jadi beliau datang. Waktu itu ingat Lon, 7:30 lah. Pokoknya jadi sini kayak ini, 8:30 anakku harus berbulik. Julu nih, mantap nih. Jangan kan ingat martabak. Itu jelas Ustaz. Oh iya, martabak terang bulan tuh. Poin menaklukkan wanita dan bapaknya kan pasti itu. Kalau sekarang tambah saya. Apa sih? Amanda. Brownies. Lanjut. Jadi sampai di sana, alhamdulillah, wah. Lalu akhirnya ada satu teman ulun suruh cari-cari info di sana. Ternyata kakeknya dulu tuh bekas penghulu di sana. Oh, ini orang baik nih. Orang Banjar Jawa? Orang Banjar. Oh, siap. Di lokasi katanya. Di Palima. Maksudnya? Oh, di Palima. Di dalam gang rumahnya ada gang. Nah, kenal di sana. Jadi ulun bilang gini, aku mau kenal Ikam 3 bulan. Aku gak mau pacaran. Jadi aku nak nikah. Iya. Jadi jadinya kan setuju, ya sudah. Akhirnya kita disebut pacaran gak ada ulun gak pernah datang ke sana. Jadi ya sudahlah kita jalan kayak biasa. Memang ketika pertama kali bertemu dan antum merasa itu baik, itu sebenarnya sudah sinyal. Dan ini disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya memang kalau kita tuh senang kepada seorang ketika bertemu, kalau bahasa sekarang tuh ada getaran, itu Allah yang kasih. Ini kayaknya dia nih. Yang jadi masalah, nih kayaknya dia. Wah, enggak nih katanya. Itu jadi masalah. Iya, enggak ya. Itu yang jadi masalah. Kita ngerasa itu getaran, dia wah musibah nih. Lanjut.
Mudahan gitu getarannya bersambut lah ya. Jadi akhirnya ulun bernikah sama dia, datang orang tua kan. Kemudian ulun satu catatan saja. Jadi catatannya adalah harus tinggal di rumah dan merawat mama ulun. Oh, antum minta dari awal ya, karena itulah syaratnya. Bisa dibilang kasus yang membuat rumah tangga itu sebelumnya. Oke. Karena mama sendiri kan sendirian saat. Kakak sudah pindah dari rumah, tinggal satu orang beliau. Pelajaran nih buat semua ikhwan di luar sana, kalau antum memiliki kasus yang sama, bicarakan ini di depan. Artinya berantem lebih dulu di awal. Pokoknya nanti kalau nikah kamu ikut saya sama orang tua. Jadi banyak ikhwan itu nggak menceritakan background. Begitu nikah istrinya kaget. Oh, totonya seperti ini. Dikiranya kan disiapin tempat, nggak mesti rumah kok. Nggak mesti rumah. Siapkan dia kontrakan, nggak ada masalah. Yang penting dia pengen pisah. Totonya, wah harus ngerawat. Akhirnya merasa tertipu sebagian akhwat karena ikhwannya nggak cerita. Makanya kayak tadi ada yang nanya gitu, Ustadz, saya mungkin mau dinazar beberapa hari lagi. Apa yang harus saya tanyakan? Obrolkan aja semuanya, berantem aja mbak di area awal. Tanya semuanya selama masih sopan, tanya aja. Karena dia juga akan nanya macam-macam. Selama dia sopan, Anda sopan, semua berantem aja di awal. Daripada nanti begitu nikah, wah banyak yang ditutupi. Betul, saudara. Jadi gitu. Jadi berantem aja di awal. Artinya dalam artian berantem itu ya, karena dua-duanya sudah betul-betul serius, ayo apa nih yang ingin disampaikan? Bagus, itu faedah buat teman-teman. Jadi antum dari awal kayak bikin persyaratan ya, kamu harus siap. Dan Nun bilang saya duda. Jadi saya duda, kalau mau ya sudah. Saya duda, tidak punya anak. Jadi istri saya sudah, mungkin saya ceritakan juga kan kondisinya di mana. Nah singkat cerita kami menikah. Nah setelah menikah, mantan udah nikah lagi? Mantan kurang tahu lagi sekarang. Oh iya. Datang saya. Anak tadi makanya anak nanya anak, soalnya kadang-kadang itu yang bikin berat. Kalau ketika udah punya anak, cerai, itu berat sih. Antum nggak bisa enggak. Kadang-kadang ketemu sama emaknya, padahal antum sudah punya bini lagi. Wow, akhirnya itu. Ya kayak Tepang. Iya kayak Tepang. Lanjut. Jadi sudah berapa menit nih? Wah, masih lama. Sama Ija sejam. Wahyu 3 jam. Tenang, ada banyu, ada madu. Siap, lanjut. Jadi akhirnya menikah tahun 2000, cerai 2014 lah mungkin. 2013 akhir. 2013 akhir. Wah, Miss baru bangun. Miss baru bangun. Nah, kemudian lompat ke situ. Menikah. Alhamdulillah langsung hamil Ustaz. Alhamdulillah, iya. Jadi ada proses yang saya mau katanya ini harus serius menata hidup. Nah, ketika kita itu akhirnya mulai ada doa dan harapan kepada Allah karena kehidupan mulai sebelumnya kan artinya kan secara harusnya antum basicnya kan sehat berarti ya, tapi yang sebelumnya nggak hamil ya. Nggak hamil. Hikmahnya luar biasa ya. Itu tadi. Kalau punya anak antum makin repot mungkin. Iya betul. Iya. Hikmah, makanya kalau kuliah ngambil jalur hikmah. Biar paham hidup. Terus. Jadi ambil jurusan apa? Oh, saya ambil hikmahnya aja. Hikmah nama orang. Terus langsung hamil ya? Alhamdulillah hamil. Kemudian disitulah akhirnya doa-doa mulai sering diucapkan. Jadi harapan. Dan akhirnya kenal kajian sunnah di situ. Entar, antum nikah itu masih di bank? Masih di bank. Jangan langsung lompat dong. Gimana antum cara sampai kenal kajian sunnah? Jadi kenal kajian sunnah itu bulan Januari tanggal 25 tahun 2014. Hasanuddin Majdi ya? Hasanuddin Majdi. Oh, sama. Aduh, kalau boleh tepuk tangan nih. Jadi teman-teman yang kenal kajian sunnah itu berawal di Hasanuddin Majdi itu banyak. Yang di sini aja 3 episode berarti. Robi, tadi malam Robi lagi saya. Sekarang antum. Iya betul. Kalau dia nih ditemukan nih. Nyasar aja dia pengajian Bahtiar ya. Nah, yang ngajak dia Bahtiar subhanallah. Gara-gara pimpong aja ya. Nih juara pimpong nih. Masya Allah. Atlet lah. Iya. Atlet nih, keluarga atlet. Tapi kan dari itu antum kenal Bahtiar kan. Jadi antum harus terima kasih sama Bet tuh. Siap. 25 Januari 2014 kajian di Masjid Hasanuddin Majdi. Syiah, mewaspadai penyimpangan Syiah. Waktu itu pembicaranya ada 3.
Ustadz Hairullah, Ustadz Ahmad dan Ustadz Fahmi Salim. Iya betul. Oh, situ juga berarti antum ya kenal awal mulai. Nah, panitianya kawan satu angkatan, namanya Muhammad Muklis Bulog. Sama berarti ya. Akbar ini juga dari Muklis. Wah, masya Allah. Lis, wah, onta merahnya banyak nih orang nih. Barakallahu fikum. Nanti kapan-kapan kita wawancarain. Berapa harga beras sekarang? Lanjut. Nah, di situ nih Muklis nih berubah, Ustaz. Jadi maksudnya dia dulu kan pendiam, jadi panitia. Tapi gantengnya tetap. Dia kalem orangnya. Susah itu. Antum kalau misalnya nazar bawa Muklis nggak usah. Akhwatnya naksir dia. Lanjut. Celananya cingkrang. Oh iya. Betul. Jadi dari melihat Muklis kok celananya tuh langsung celana. Iya, langsung celana. Karena hampir rata-rata panitia kajian celananya cingkrang. Iya. Ini ada apa nih? Padahal antum kemarin memiliki pemahaman, wah jangan tahu agama terlalu dalam gitu ya. Tapi antum penasaran sama yang dibahas sama Syiah Ustaz. Iya. Jadi akhirnya buka YouTube setiap hari itu tentang Syiah aja. Setiap hari tentang Syiah. Jadi di kantor Syiah, jadi saat santai buka kajian Syiah. Iya. Apa sih ini gitu ya? Syiah penasaran nih. Penasaran. Jadi sebelum ikut kajiannya Ustadz waktu dia Sanudin tuh kan browsing sana sini juga ya. Iya. Nah, di saat itu datang kajian, kemudian kan Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Hairullah, kemudian ada Ustadz Ahmad. Nah, Ustadz Ahmad ini kasih berbeda, Ustadz. Jadi waktu itu kan beliau membuka kitabnya Syiah. Beliau waktu itu kita memang bagi porsi. Iya. Ana kebagian porsi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengkonter. Ustadz Ahmad lebih ke penyimpangannya. Jadi beliau baca buku kitab Syiah dengan bahasa Arab. Nah, di situ lu bingung. Asik nih kajian nih. Lebih ilmiah karena dia membongkar dengan bahasa Syiah gitu nah. Jadi di awal tuh agak tertarik di sana. Ini siapa orang nih? Tanya Muklisnya kayaknya lagi sibuk kajian kan. Nah, kebetulan ada paman katanya. Siap. Jadi paman ikut juga walaupun Pak Murjani. Itu paman kah? Paman. Oh, Masya Allah. Jadi beliau tuh sering ngajak ke kajian sunnah tapi karena pemahaman dari itu saya belum kada mau. Beliau kalau nanya jarang WhatsApp, nelpon. Mungkin capek WhatsApp ya. Barakallahu fikum Pak Haji Murjani. Oh, jadi itu paman ya? Iya. Adik mama itu. Nggih. Jadi pelajari di sana, kemudian tanya Ustadz ini siapa? Jadi akhirnya kajian waktu itu Ustadz Ahmad Zainuddin itu kajiannya kesana kemari Ustadz. Dan saya selalu ikuti. Beliau baru pulang itu. Ya. Dan saya selalu ikuti sana. Jadi dimutakin, kemudian di klien Bemuara mungkin juga ikut juga. Waktu itu kan beliau ngisi di Ormas kan Masjid Muhammadiyah. Jadi di Hasanuddin tapi enggak ikut. Waktu itu pernah datang tuh Ustadz Febri dulu ngisi kajian di sana. Jadi mulai pemahaman terbuka dan memang basic orang-orang kayak antum, artinya anak-anak kampus, orang-orang kantoran itu dengan kajian sunnah lebih terbuka. Kenapa? Karena antum biasa berbicara pakai pasal, biasa berbicara dengan dalil, dengan biasa ilmiah. Wahyu kan kayak gitu juga. Begitu kenal, wah ini nih yang benar nih. Karena dia biasa ngomong tuh pakai hukum ini, pasal seanu, ayat seanu. Ini kok Ustadz ya, firman, sabda. Rasanya lebih mudah. Iya betul. Dan kita bisa mencek benar. Iya. Jadi kita cek dalilnya di mana, kemudian sabdanya ada. Jadi setiap kata-kata Ustadz Ahmad itu saya tulis, ini dalil beliau Al-Quran ini. Jadi pulang review ya. Review. Jadi diskusi sama istri kan. Padahal istri waktu itu kan belum berjilbab Ustadz. Oh iya, malah belum berjilbab ya. Siap. Kemudian diingat waktu itu dimutakin. Beliau ada nyentil sedikit tentang riba. Oh, masih di bank nih? Iya, iya. Kemudian akhirnya mulai galau. Dimutakin galau. Pembenaran antum waktu itu apa sih? Karena kerja, Ustaz. Karena kerja. Pokoknya kan saya kan kerja cari nafkah kan. Kayak Wahyu kan dia bahkan berani berdebat karena dia juga punya dalil backup untuk melawan. Padahal dia tahu salah tapi selalu mencari pembenaran. Oh, ya ini kerja gitu ya. Iya. Jadi ingat kan, jadi akhirnya tanya sama Ustadz Ahmad. Ustadz, saya kerja di sini. Diam Ustadz Ahmad kan. Gimana Ustadz? Karena saya mencari kebenaran Ustadz, bukan mencari pembenaran. Kata beliau, tinggalkan besok. Kalaupun kau tidak tahu makan apa besok. Langsung ya. Sejak malam itu pulang ke rumah. Tadinya galau, ini makin yakin. Makin yakin galaunya Ustadz. Oh iya. Kirain makin yakin kebenaran ya. Makin galau ya. Makin yakin galau. Di bawah sholat akhirnya kan. Punchline-nya keren loh. Terus. Jadi sampai di sana, sampai di rumah diskusi sama istri kan. Istri akhirnya bingung juga kan. Iya. Anak lagi hamil kan. Lagi hamil.
Gimana kalau berhenti ya? Gimana kalau berhenti? Iya. Akhirnya galau di kerjaan. Kurang lebih berapa bulan saya tidak capai target. Saya tidak capai target. Karena antum udah. Iya. Kemudian ketika mau mengajukan resign, bos di atas manggil. Akhirnya menghadap di sana, beliau salah satu tokoh Muhammadiyah. Jadi kata beliau, kenapa San? Kenapa sampai? Ikam kayak ini. Ngaji di mana Ikam? Nilai baik dan saya ceritakan Ustaz bahwa saya ngaji sama Ustaz ini. Kemudian tampilan antum berubah nggak waktu itu? Berubah Ustaz. Oh, artinya waktu masih di bank, antum sudah mungkin memelihara jenggot, celana sudah mulai cingkrang. Dan disebut kebanjiran. Oh iya. Merokok berhenti. Semuanya. Rokoknya apa tuh? Itu Ustaz. Terus. Iya, jadi keluar penampilan seperti itu banyak dimusuhi Ustaz. Yang dimusuhi Bang, dan akhirnya memang bosnya yang tadi nanya tadi, kenapa Bapak tahu kan hukum riba Pak? Dia bilang dia diam, dia bisa jawab. Keputusan di tangan Ihsan, kata beliau. Akhirnya saya pulang, tapi dia nggak mendebat ya? Nggak mendebat, karena memang tahu kan. Iya. Kemudian tahu teman-teman. Surat resign saya yang diajukan pertama itu tidak dikabulkan oleh beliau. Kemudian setelah dipanggil tadi, lalu akhirnya dikabulkan. Iya. Keluar di bank, kemudian karena ada tawaran di lain juga, alhamdulillah diterima di perusahaan logistik dulu. Jadi saat mau keluar di bank itu kajiannya Ustadz Abdul Twasikal di Unlam. Abdul Twasikal ya? Vaksinasi. Vaksinasi. Jadi berarti bentar, anak potong lagi. Yang waktu di Assalam Ustadz Irwandi bukan antum yang nanya ya? Kayaknya antum ya? Iya, nanya juga Ustaz. Nanya juga. Kemudian di Assalam kan ada juga Ustaz Abdul Twasikal. Oh iya. Kalau enggak salah masalah bid'ah yang tentang arti makna bid'ah sebenarnya gitu. Tapi waktu itu saya agak enak dengan Ustaz Abdul Twasikal. Jadi waktu di Unlam kan SAP itu kan nomor 3. Entah kenapa Allah hadirkan beliau di samping saya Ustaz. Iya. Jadi di SAP ketiga beliau di samping. Tapi ini udah resign nih? Belum, masih pengajuan Ustaz. Masih pengajuan. Tapi untuk ngaji pokoknya ya. Iya, karena berpikirnya gini kan, keluar harus dapat kerjaan dulu lah. Karena istri lagi hamil kan. Siap. Di otak itu yang penting main safe dulu lah kan. Udah tahu harus keluar seperti apa Ustaz. Kurang lebih sekitar mungkin penantian itu setelah tahu hukum riba, iya betul. Terseok-seok tuh. Jadi tidak capai target sama sekali itu 7 bulan. Jadi kalau itu terseok-seok tapi sudah tahu tapi nunggu keputusan ya. Kita belum bicara terseok-seok setelah keluarnya, habis diceritakan lagi. Kemudian kenal Ustaz Abdul Twasikal saat pulang. Jadi saat pulang, ingat saya itu di depan yang tangga itu Ustaz. Depan tangga. Kok tiba-tiba Ustaz Abdul Twasikal nongkrong lagi Ustaz, keluar. Beliau nunggu jemputan kah? Iya. Nunggu jemputan, dia bilang, Ustaz, saya yang kemarin nanya tadi paginya nanya dia salah. Oh, Ihsan ya aja. Dia kan kenalan, ngobrol-ngobrol, kemudian gimana nih? Ustaz, doakan saya bilang kan. Iya. Doakan saya mau resign dan sudah ngajukan. Sudah ngajukan dan ini insyaallah pekan ini kayaknya kemarin ditelepon untuk wawancara yang kedua. Jadi mungkin nego gaji lah kata saya kan, bilang doakan saya Ustaz ya. Sampai di situ akhirnya beliau mendoakan. Nah di situ mungkin pelajaran juga bagi saya. Wah ini kesempatan nih ketemu orang saleh. Di sampingnya lagi berapa kali kan, 2 kali kan, langsung minta doa. Minta doa aja. Iya. Jadi akhirnya kemudian hari Selasa atau Rabu saya lupa itu dipanggil Ustaz. Di wawancara sama pimpinannya, kemudian sama pimpinan saya masuk di Bogasari Ustaz. Jadi keluar dari bank. Yang ngadepin antum 1 orang aja ya? 2 di orang. videonya Wahyu kan 3 orang. 3 yang nahan dia itu. Oh kalau yang di bank yang di mana Ustaz? Yang di bank waktu yang menghalangi antum untuk keluar. Itu 1 orang aja ya? Iya, Wahyu kan ditahan-tahan tuh ceritanya tuh 3 orang. Tapi kan dia sudah menyiapkan materi, dia bisa. Oke, sekarang di Bogasari ya? Masuk keluar di bank Bogasari, istri hamil di Bogasari, ternyata penantiannya panjang. Jadi hampir kurang lebih mungkin 3 bulan lah setelah wawancara. Karena saya ngajukannya kan ke Surabaya itu. Jadi permohonannya belum di-approve oleh Surabaya. Ini bang udah selesai ya? Bang sudah selesai, keluar, masuk ke Bogasari, penantiannya 3 bulan. Penantian 3 bulan nganggur sudah. Masya Allah.
Gimana tuh 3 bulan terseok-seok? Tapi justru dengan nganggur tadi tuh, Iya. banyak ikut kajian. Iya. Dulu ada kajian. Punya waktu jadinya ikut kajian. Ustaz Ahmad tuh kajian sore dulu sempat kerja sama ke PMI gitu. Ikut hadir jalan kan. Kemudian dikitnya hadir sedikit. Tuh Bini udah ikut ngaji belum? Hamil ya? Hamil ya? Belum. Dia lagi hamil. Kemudian karena yang terdekat di Unlam, jadi wah ini bawa kesempatannya ngaji. Rumah antum di mana? Di Kaitangi satu. Oh, sampai sekarang? Nggih. Oh iya. Jadi Unlam paling dekat ya? Nggih. Siap. Jadi bawa ke sana, istri mulai bingung nih, apa ini yang cadar-cadaran nih? Padahal istri antum dari belum berjilbab ya? Mulai jilbab biasa. Jilbab kotak. Iya, jilbab kotak sampai yang jilbab lebar segala macam. Lalu mulai mau jilbab segitiga. Enggak kan kayaknya kotak man. Abis itu dibikin segitiga. Abis itu banyak akupunkturnya. Wow. Iya. Banyak akupuntur. Terus. Jadi hamil beranak di sana, kemudian alhamdulillah karena nganggur tadi kesempatan memelihara anak pertama. Iya. Alhamdulillah melahirkan di tempat selalu ada hikmah ya. Sepupu. Iya betul. Kemudian perjalanannya dimulai di Bogasari. Nah disitulah mulai ikut kajian. Terkadang ya memang waktu kerja di Bogasari timing pewaktuan pekerjaannya ganggu rutinitas kajian nggak? Kalau sebagian teman-teman tuh terganggu. Jadi kalau gitu kita kan ada 2 shift Ustaz. Jadi ada yang masuk pagi itu sampai sore. Kalau shiftnya kena sore kerjaannya menumpuk, itu masuknya jam 9 pagi. Jadi itu enggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena maghribnya pasti di jalan. Nggih. Maghribnya pasti di jalan. Jadi seminggu saya bisa ikut kajian, minggu berikutnya enggak bisa. Iya bisa, iya. Jadi 1 minggu full tuh sampai Sabtu. Bahkan Sabtu kadang-kadang ada proyek lepasan. Nah, itu kita dapat duit halal lah. Setelah itu kita lepas. Proyek lepasan tuh apa? Lepasan kayak misalnya ada karung yang bocor. Nah, itu lumayan setnya. Jadi 1 karung sama teman-teman kerjaan yang setelah kita misalkan kan jam 5 lah kita selesai kerja. Itu jam 6 ndak anu lagi kan. Biasa dilepas ke buruh. Nah, ini kita ambil. Itu yang maksudnya. Jadi lumayan lah 1 pekan mungkin sekitar 200 sampai 500 ribu dapat uangnya. Dan itu halal. Tapi dari penghasilan sebelumnya berat nggak sih? Kan sebelum waktu antum di bank gajinya berapa sih? Ya kalau dari 1.400.000 dan ketika sudah hijrah penghasilannya berapa? Di Bogasari itu karena masuknya di Surabaya, jadi UMR Surabaya yang ikut. Jadi itu gapoknya 2.700.000. 2.700.000. Ditambah ya lumayan lah 3,5 juta lah sebulan. Alhamdulillah. Tapi ya terseok-seok juga. Terseok. Nah ini baru step pertama terseoknya. Yang kedua ini yang berat nanti. Nah lanjut. Nah. Kita punya waktu banyak. Besok subuh kajian libur. Jadi akhirnya di Bogasari 1 tahun kontrak kan setelah. Kemudian kontrak tahun kedua ada tawaran di Balikpapan. Nah sebenarnya tawaran Balikpapan itu dilempar ke teman yang sudah lama di sana kerja. Tapi akhirnya teman ini enggak mau karena di Balikpapan kan biaya hidup tinggi. Iya. Gajinya ya naiknya sedikit lah, mungkin sekitar 2 jutaan lah naiknya dari gaji yang ada. Tapi biaya hidup tinggi di sana. Kemudian saya tanya teman di sana, kalau enggak gaji 8 juta san, enggak bakalan bisa hidup di sana. Iya. Wah, juga ya. Berat. Lalu akhirnya saking tingginya beli nasi kuningnya di bukit tinggi. Jadi akhirnya kata pimpinannya waktu itu, kamu mau kontrak diteruskan atau dengan catatan kamu pindah ke Balikpapan. Di sana ditawari kepala gudang. Kepala gudang kan saya kan logistik, jadi di bawah tingkat kepala gudang. Kemudian ditawari sana kepala gudang, cuman gudang ini kecil karena baru buka. Iya. Lalu akhirnya kamu ambil tawaran ini, kamu pindah ke Balikpapan atau kamu stop sampai di sini. Waduh. Wah, itu akhirnya galau Ustaz. Galau lagi nih. Pilihannya kan berarti iya. Mama masih harus dirawat kan? Iya. Dilempar ke kakak. Masih hidup Mama? Masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah umur beliau tahun 49 kelahiran. Mungkin 71 tahun. Oh, jangan-jangan seangkatan sama bapak saya. Sama umurnya, 49 lahirnya. Masyaallah. 20 nanti September. kita telusuri ya, jangan-jangan mereka satu SPG ya. Sekolah Pendidikan Guru. Kan guru SPG ya. Iya dulu Mama. Oh enggak, kolaborasi. Iya. Sorry Pak, Haji Anwar Lutfi. Enggak sampai kuliah beliau. Lanjut. Jadi
Nah saat itu saya ada kan kepala gudang, jadi saya dibawa kepala gudang. Pak, saya minta waktu, kebetulan non muslim kan beliau. Minta waktu ke Al-Jihad. Waktu saya mau sholat di Al-Jihad lajur kan, karena lumayan kan kantor saya tuh deponya di Pelambuan, Ustaz. Pelambuan tuh tembusan ke Trisakti. Oh tahu. Ya betul. Jadi mungkin karena waktu istirahat kami kan di gudang, kami sholat nggak bisa keluar, Ustaz. Nah jadi saya minta waktu untuk hari itu karena cuma dikasih 2 hari untuk mikir. 2 hari aja kesempatannya. 2 hari mikir. Jadi sholat. Ini gimana nih hidup? Sampai akhirnya sampai di Al-Jihad ketemu kawan. Waktu itu masang sepatu tentopel kan? Tentopel. Bahasa Banjarnya gini Ustaz. Nyaman kayak ikam juga sana hidup dah. Iya kah? Wah. Jadi ini teman kerja di mana nih? Kerja di perusahaan alat berat. Oh, siap. Jadi baru kerja beliau di perusahaan alat berat, dia bilang nyaman kayak ikam juga sana, kadang mikir target dah. Oh iya. Jadi lu nih bingung. Padahal antum lagi pusing. Alhamdulillah. Ini lagi pusing. Kayak apa ya kamu mikirnya gitu Ustaz. Jadi akhirnya malah mikir ini berarti yang kurang syukur nih aku nih. Iya, ada yang lebih berat daripada saya. Akhirnya bawa sholat istiharah, dan akhirnya memutuskan tidak memperpanjang nih juga. Iya. Tidak pernah. Padahal antum nggak tahu abis ini kerja apa ya? Nggak tahu Ustaz. Kalau kemarin kan antum masih cari-cari tuh. Betul. Oh iya. Setelah berhenti di Bogasari, istri hamil anak kedua. Masya Allah. Jadi dikasih Allah ujian, tapi dikasih Allah nikmat. Hamil lagi anak kedua. Allah qatila bila ini kapan nih hidupi ini? Iya. Jadi akhirnya kerjaan nggak jelas kan? Istri hamil. Kemudian di Bogasari berhenti, ada tawaran di marketing perusahaan mall terbesar lah. Oh iya. Di marketing di sana, kebetulan kan Om kenal sama pemiliknya, masuklah lamaran di sana. Marketingnya ada yang resign, saya masuk di sana. Nah kenal sunnah, tapi nggak enak Ustaz. Iya. Karena lingkungannya kan mall. Ya. Jadi di sana pangkat jenderal, gaji kopral. Oh gitulah. Nggih. Pangkat jenderal, gaji kopral. Ya, jadi kita di sana kalau pakai name tag itu saya enak. Kita kan bagian marketing Ustaz. Jadi bagian saya itu adalah, jadi marketing itu ada 2, ada yang ngurus tentang event-event, satu yang ngurus tentang sewa-sewa gedung. Jadi ada yang ini mau habis kontraknya, toko ini mau habis kontraknya. Nah itu saya ngurus di sana. Antum tuh tugasnya tuh. Jadi datangi Dunkin Donut, gratis makan Dunkin Donut. Kenapa antum kena mantare? Dibuka pintu sama ya pokoknya enak lah kan, cuma pakai name tag-nya aja kan. Tapi kayaknya karena 2 orang kan, satunya itu wanita. Siap. Ini mulai gundah lagi, kenapa? Karena suasana kerja ya. Kenal sunnah. Kalau di Bogasari kan semuanya pria Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, nyaman. Itu 48 buruh, satu kepala buruh. Jadi 48 itu dibagi 2 shift. Jadi hari pertama sekitar 22, satunya 24 orang. Jadi kita kontrol itu. Okay. Nah, kalau yang di sini timnya malah ya tadi campur Ustaz. Di situ mulai gundah lagi. Ini mau hidup susahnya ya. Jadi apa ya Ustaz ya? Kita mulai merasa nyaman dengan kondisi tadi. Jadi jujur hampir mulai terbunuh rasa itu yang kita kenal kajian kitab tauhid sama Ustaz Ahmad. Mulai ini kayaknya ada yang kurang nih. Ada yang kurang sampai akhirnya ketemu Pak Didit Kurnia. Pak Didit. Ya. Iya. Beliau ngajukan episode berapa ya Pak Didit ya? 6. 6 apa 7 Pak Didit? Event. Jadi di situ saya lihat kan jenggot. Kita kan kalau sama-sama jamaah ini langsung tahu Ustaz. Iya. Ruhnya satu roh ya. Pak Didit nih yang di miss. Oh iya, sampai di mana? Oh langsung kenalan. Pak, kalau ada lowongan Pak ya. Iya. Kata Pak Didit, gimana saya gaji sampean Mas? Ya Anda Bapak kalau ada aja Pak, kita bilang kan. Iya. Nah, selang dari situ ada tawaran di Koperasi Ar-Rahman. Oh iya. Jadi 1,5 bulan aja waktu itu melahirkan anak kedua. Jadi anak pertama saya tidak punya pekerjaan, anak kedua saya berhenti juga. Jadi setiap anak melahirkan saya berhenti kerja nih. Tapi ada aja rezekinya ya. Betul. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi karena rezekinya sudah ditentukan. Iya betul. Jadi setiap ujian Allah kasih nikmat, diganti dengan metode yang lain lah.
Innamal usri yusra. Iya, sebab ada kesusahan ada kemudahannya. Jadi setelah itu berhenti di sana, masuklah di Koperasi Ar-Rahmah. Ya, dengan Pak Cipto lah. Beliau luar biasa sampai akhirnya 8 bulan saya di sana memutuskan untuk berusaha berwiniaga. Jadi keluar itu karena memang pengen dagang ya. Ya, passion saya ini berbicara Ustaz sebenarnya. Jadi saya senang ketemu orang itu senang sebenarnya. Jadi pengen tapi memang secara pribadi Pak Cipto nggak pelit dia berbagi pengalaman ya, luar biasa itu. Selama kan kita wawancara juga Pak Cipto ya. Selama 8 bulan hal-hal yang kecil itu saya dapatkan di Pak Cipto. Jadi ada beberapa bos yang bermacam-macam, di Pak Cipto ini hal yang detail dia berbagi. Nah di situ yang sesuatu yang belum karena rezeki nggak pernah ketukar. Betul, santai ya, prinsipnya bagus. Jadi 8 bulan kerja di sana, akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Jadi tahun 2000, jadi sebelum buka toko Yuk Hijrah ini, saya kerja buka usaha pentol, rumah makan. Jadi bukan rumah makan sih apa ya? Kebetulan ada ruko kecil punya Ogeng, mungkin sampai. Oh Mas Ogeng. Iya Mas Ogeng. Ada ruko di halamannya kosong. Jadi saya bilang saya pinjam 1 bulan. Siap pakai aja. Jadi saya sama sepupu kan kita buka usaha warung jual pentol bakar. Kita keliling cari-cari dan alhamdulillah 1 bulan saya putus sama keluarga. Karena memang usaha berbarengan itu banyak godaannya sebenarnya. Apalagi sama keluarga. Betul. Konfliknya waktu Anda pernah ikut waralaba printer. Di antara persyaratannya dilarang mempekerjakan keluarga. Nah, nanya dong, kenapa Pak nggak boleh mempekerjakan keluarga? Baru terangin. Begitu banyak konflik terjadi dalam sebuah perusahaan karena di dalamnya ada campur tangan keluarga. Karena kita nanti nggak tegaan man. Misalnya antum misalnya sepupu ana gitu ya, ana bos, kita kan antum punya salah, ana nggak bisa tegas, sepupu. Oh iya juga ya, kayak gitu. Kalau ada konflik jadi repot. Tapi kalau orang lain, tega gitu, pecat aja. Mau salah kok 3 kali lagi. Iya. Konflik of interestnya kuat. Iya. Jadi akhirnya buka sendiri, pinjam halaman kakak. Jadi, nah disitulah berhenti di tempat Ogeng tadi ya. Tempat Ogeng tadi, masuk ke dalam lagi Ustaz, ada di HPS. Nah disitulah produk binian tuh jual nggak? Nggak ada Ustaz. Oh enggak. Khusus pria. Jadi pentol disitulah titik balik kehidupan saya hijrah. Sebenarnya hijrah itu mulai dari sana Ustaz. Oh iya. Jadi kalau yang dulu itu kadang-kadang sempat masih di jalan lah pokoknya. Itu masih di jalan. Bolak-balik. Nggak tahu arti. Yang penting kita doa harapan dikabulkan Allah. Kita doa harapan dikabulkan. Ini kayaknya kita harus tahu itu sama Allah aja ya. Sama harapan sama Allah. Jadi disitulah saya mulai merasakan indahnya mengaji, baca Al-Quran, kemudian dengar kajian. Bergantungnya udah benar lah. Jadi nah kemudian saat saya buka itu kan undang keluarga. Kemudian karena permasalahan. Itu dari awal di sini? Bukan. Habis pentol tuh ya Yuk Hijrah. Tapi bukan di sini asalnya. Bukan di sini. Oh, di perdagangan juga. Oh. Ada toko kecil. Nah itu step keduanya setelah karena gini kan Ustaz. Saya mau masuk ke dunia usaha karena saya sebenarnya kan di mikro nih. Di mikro kan waktu di perbankan. Saya kenal artinya cara mengelola uang, cara pengelolaan barang. Tapi itu sekedar teori karena cuma tahu. Nah, kalau kita masuk ke dunia usaha kan Ustaz, kita harus terjun baru kita tahu ini lubangnya di sini nih. Antum ada basicnya ya. Iya, karena saya pilih makanan pertama karena modalnya murah. Yang kedua karena modalnya murah dan keuntungannya besar. Dan digemari orang. Orang nyucuk terus. Nah, kemudian setelah buka usaha pentol kurang lebih sekitar 4 bulanan lah. 4 bulan. Itu undang keluarga, mama itu kadang-kadang datang nangis gitu. Jadi ada teman lah, ingat dulu kenalan lama kami waktu SMA, dia datang naik mobil, dia nangis. Jadi kenapa nangis? Jangan lo sambil makan pentol nih. Aku melihat Ikam dulu di kantor. Necis sekarang Ikam jual pentol sih. Kenapa bisa kayak ini sih? Jadi Jurun mengatakan, aku tiap malam menangis gara-gara riba aja. Jadi bagi Ulun riba maksudnya gini
setiap malam, ya Allah, tarik pang aku nih keluar dari jeratan riba nih. Dan Ulun cari kerjaan seperti ini halalnya luar biasa. Tiap malam belum nangis, dan sekarang Ulun bisa mengatakan berbangga di hadapan Allah setiap malam. Ulun bilang, kalau dulu apa yang bisa dibanggakan Ustaz? Kerjaan berlumpur di kubangan dosa, nggak bisa ngapa-ngapain pergaulannya. Jadi kayaknya apa ya lah, kalau Ulun berpikirnya lah, di sini sudah merasakan kenikmatan. Jadi mungkin bagi sebagian orang hijrah itu kan teman antum mandangnya antum tuh anjlok gitu ya. Anjlok. Tapi justru nikmat. Kenapa Ulun bisa menghafal Al-Qur'an, kemudian bisa sambil ngaji sambil dengarkan. Banyak waktu. Iya. Jadi banyak hal sambil dengar. Kadang-kadang kan kajian kitab yang malam kan kita ikuti loh setelah. Kadang-kadang besok Ulun bawa sambil mengulang-ulang. Karena enggak setiap orang nyucuk pentol kan. Kalau murojaah. Jadi Ulun merasakan nikmat yang luar biasa gitu nah. Dan antum bilang tuh ke teman antum tuh. Jadi dia bilang, dulu saya setiap malam menangis di hadapan Allah. Esoknya di hadapan manusia dibanggakan, tapi sekarang biar di hadapan manusia hina, tapi di hadapan Allah aku bisa mengatakan aku bisa mencari rezeki yang halal. Dan Allah kabulkan waktu itu. Ya, pendapatan pental itu mungkin yang sudah tahu jualan pental lah. Berapa? Berapa? Kecil lah ya, kecil. Jadi ada yang 20.000, 30.000. Tapi malah justru itu bisa nabung Ustaz ya. Bener, ana waktu sedikit ya ana cerita. Ana waktu nggak main riba, itu bisa beli sepeda motor cash 2. Cash. Waktu itu apa ya? Pokoknya beli 2 sepeda motor lah, baru-baru. MX1, Jupiter MX sama apa gitu. Tapi begitu main kena riba sampai mau yang terakhir harus habis semuanya. Keberkahannya, keberkahannya ditarik. Tapi alhamdulillah, Ana disadarkannya nggak terlalu lama, cuman 1 tahun. Kalau teman Ana ada yang sampai etalasenya diangkut orang, Ana nggak sampai, etalase masih bisa dijual. Tapi utang luar biasa. Tapi memang di angka di tiap bulan 2 kali lipat. Banyak. Kan biasanya sebulan 70, 80. Begitu minjem di bank tuh bisa 140 man. Omset nggak naik? Iya, naik. Tapi duitnya tuh nggak ada. Bayar dealer sini, bayar dealer sini. Mana yang ditabung? Dulu nggak minjem ke bank, Anda punya tabungan. Sekarang kok nggak punya tabungan? Apa? Yang terakhir juga harus dijual. Akhirnya ya tersadarkan lah istilahnya, kok nggak ada yang bisa ditabung ya. Betul. Terus, jadi di bank itu saat ada nih sekedar informasi setelah di bank itu pengajuan itu kalau kita marketing nih kan itu cuma 2 kali kita kasih kesempatan orang itu. Biasanya di pengajuan ketiga usahanya hancur. Itu sudah survei itu bagi orang marketing bank tahu dah. Iya. Jadi ini layak posting nggak? Ini kan antum buka ilmu nih. Iya, buka rahasia bank. Jadi bank itu pokoknya dia mau minjamkan. Yang ketiga rata-rata hancur ya. Rahasia kan dia pertama usaha itu berjalan 2 tahun. Jadi 6 bulan pertama kita cek omsetnya, di 6 bulan terakhir itu 2 tahun. Jadi itu pengecekan pertama. Pengecekan kedua adalah biasanya di pinjaman ketiga itu usahanya sudah hancur-hancuran ya. Jadi mungkin ada yang cerai, rumah terjual, itu pasti dah. Itu hampir 100%. Anda pernah ya sekitar sedikit. Betul. Jadi ada ikhwan dan akhwat sudah ngaji, ada konflik gitu kan. Kalau Anda dengerin salah satu di antara mereka, masing-masing pasti bela diri dong. Kita ketemu, Anda bilang. Anda tungguin tuh di mis tuh, di pelataran aja. Datang mereka berdua dengan mobil tertentu. Saya pengen nyebutin Frit nggak enak kan. Dia datang pakai mobil, duduk gitu udah ngobrol. Yang istri bela diri kan akan kesalahan suami juga begitu. Anak tanyain, sorry nih, antum kerja di mana? Dua-duanya orang bang, waduh. Itu intinya Nabi bilang, antum keluar dari situ dulu. Tapi Ustaz, banyak harus dibayar nih tanggungan. Nih jual nih, Anda tunjuk mobilnya, jual nih mas. Betul Ustaz, jual mas, bayarin semuanya. Keluar, solusinya itu Anda keluar dulu. Kalau nggak antum begini terus, asupan antum dua-duanya panas saya bilang. Lu gituin aja. Mudah-mudahan mereka nggak tahu ya gimana lanjutannya yang jelas. Karena sudah ngaji, tapi ya mungkin kayak antum awal juga bergejolak sebenarnya. Tapi sekarang mereka dapatkan permasalahan di rumah tangga hancur-hancuran. Lanjut. Ya, jadi saat sudah jual pentol nih, lu merasakan nikmat. Kenapa? Pertama tidak gaya hidup mewah kan. Kalau bank ini kan rata-rata hidup mewah Sat. Jadi beli ini, beli itu kan. Pokoknya bila ada handphone terbaru
Apalagi yang tadi Anda bilang ya belum berkeluarga tapi punya jabatan, itu serem fulusnya ya. Betul. Jadi gaji itu biasanya buat foya-foya lah. Nah jadi kemudian setelah di pentol ini temennya nangis tadi bilang, jadi lu bilang gini, aku mendekat sama Allah, bukan mendekat sama perkataan manusia. Jadi akhirnya teman antum yang nangis? Enggak. Dia pengusaha apa? Dia kerja di PNS. Hah? Kerja di PNS ya. Kalau dia orang bank pasti tertampar itu. Terus akhirnya ya tadilah jual pentol, kemudian kenalan dengan satu orang, Arifani waktu itu kan. Arifani, siap. Kajian, kemudian dia bilang kan, kita joinan usaha kah? Ini udah pernah hancur sama keluarga nih. Tapi saya ini kan lihat potensi Ari itu marketing. Dia medsos war-warnya luar biasa. Luar biasa. Ya jadi, kita coba. Akhirnya cari dapat satu kios, kita kontrak 6 bulan. Kerjasama ya? Iya, kerjasama. Jalan. Antum tuh dari sudah yuk hijrah atau betul-betul murid dari pentol itu? Kerja sama Mas Arifani itu? Oh, dari pentol itu kan karena kita belajar, Ustaz. Jadi saya bilang kan sudah saatnya lah saya melangkah yang lebih depan lagi. Yang lebih usaha yang lebih butuh modal besar lah. Siap. Ya, jadi modal pertama saya modal tuh waktu itu kalau modal pentol tuh 1.400.000. Nah, itu modal ringan jual pentol. 1.400.000, meja, panggangan, kemudian kursi. Pokoknya semua lengkap lah dengan peralatan-peralatan 1.400.000. Nah, untuk buka usaha baju waktu itu modalnya 18 juta. Dan saya bilang masing-masing. Kalau Ari itu total 10 juta. Kalau Ari 10 juta, jadi saya 18 juta, Ari 10 juta, jadi 28 juta. Kami berangkat ke Jakarta. Waktu itu ada kajian Syekh Abdul Razak. Berangkatlah kami ke yang berapa tuh? Harusnya kita ketemu tuh. Terus? Di sana saya berangkat 3 orang. Saya, Arifani sama satunya Karusdi. Karusdi Acimidi sekarang kerja sama Om Kamil kan. Berangkat sampai di sana. Kita belanja ke Tanah Abang. Akhirnya bukalah toko Yuki Hijrah Store. Jadi saya kontrak sama Ari, kamu bagian ini, saya bagian ini, kita kontrak 6 bulan dulu. Selang berapa bulan, 6 bulan, kita kontrak lagi 6 bulan. Dan sampai akhirnya Ari tidak sanggup lagi. Jalan berapa tahun tuh? Di sana 9 bulan, pindah ke sini mungkin sekitar 1,5 tahun lah sama Arifani. Jadi Arifani memutuskan bikin ini sendiri. Pokoknya ya. Ini tempat ketiga. Ketiga malahan. Di mana aja asalnya? Satu di Perdagangan. Kemudian pindah ke Cemara Ujung. Itu sudah yuk hijrah tuh. Yuk hijrah semua. Iya. Kemudian Perdagangan, Cemara Ujung. Satunya terakhir di sini 3. Waktu pindah ke sinilah antum lepas kongsi ya? Berhenti. Di sana. Waktu di sana. Iya. Jadi bukan lepas kongsi enggak, Ustaz. Jadi kita berkontrak. Jadi per 6 bulan kita revisi. Kalau memang sanggup gimana? Kalau enggak sanggup kita pisah. Iya, bagus. Setelah kongsi, kita mulai berbenah Yuk Hijrah. Ya sampai sekarang Alhamdulillah. Kendala di keluarga. Nah, setelah kan antum ngaji sebulan soal istilahnya terseok-seoknya rezeki, oke lah ya, mudahan nih stabil sampai kapanpun, amin. Kendala di keluarga ketika antum ngaji. Antum kan tadi basicnya Muhammadiyah ya? Muhammadiyah, Ustaz. Jadi mama kan kenal agama kan, tapi enggak kenal yang jenggot. Iya. Jadi saya mulai praktekkan. Akhirnya di sidang, Ustaz. Wah. Kayak jadi, mau disertasi dong. Ada om, ada kakak. Sampai akhirnya di kantor. Kemudian kan saya print lah. Saya print artikel Ustaz Firanda tentang jenggot dan isbal. Saya print. Waktu itu website Ustaz Firanda firanda.com kan? Iya. Masih kayaknya. Masih ada. Masih. Itu yang lama tuh. Iya. Jadi beliau masih mungkin lagi kuliah lah. Masih sampai sekarang. Saya print semua. Terus saya tidak mau berdebat. Kata saya kan di keluarga, baca aja. Artinya yang saya lakukan berlandaskan ilmiah ya. Iya. Jadi kalau berdebat saya tidak punya kapasitas agama. Kalau mau ya ini artikelnya, ini beliau lulusan Madinah. Beliau ustadz yang mumpuni terhadap jawaban ini. Jadi hanya kan keluarga pegang ini baca, tapi tidak diperhatikan. Sampai waktu itu kan kakak saya nih cerita nih. Jadi waktu itu setelah keluar di bank kan mau usaha pentol. Dia nanya gini, San, anak Ikam 2. Kemakan apa? Jual pentol. Ikam makan apa, San? Jadi kata ulun, Kak, ulun cuma satu aja. Ulun yakin rezeki datang dari Allah. Jadi
Mungkin kada berupa uang, belum bilang. Tidak berupa uang, yang rezeki yang lain. Ya, rezeki yang lain. Dan alhamdulillah kakak saya yang pertama itu yang bilang itu anaknya dua-duanya dibakar. Jadi saya jujur nangis kalau lihat beliau kan dari dulu yang menentang anak. Menentang. Pengen bikin antum down. Iya, betul. Tapi mungkin karena nggak tahu saat ya. Iya. Jadi karena jahil aja. Jadi Lulun selalu mendoakan, ya Allah bantu saya menerangkan kepada keluarga saya bahwa saat ini saya ingin mengenal Islam. Jadi kakak saya sekarang anaknya dua-duanya dibakar. Dibakar dua-duanya, masya Allah. Kelas berapa? Yang satu kelas 3, yang satu kelas 1 ini baru masuk. Anaknya 2 orang. Laki-laki? SMP Enggi. Oh, anak nggak ngajar berarti. Enggi. Yang satu itu sama Ustadz Hafiz. Enggi. Siap. Enggi. Jadi alhamdulillah beliau kenal sunnah. Nanti kalau sudah kelas 1 aliyah, siroh sama anak insyaallah. Masya Allah. Mantap. Siapa namanya? Aufar Mafazi. Oh iya, siap. Lanjut. Nontonnya. Jadi ini cerita aja, saya ceritakan ini karena memang kakak. Dan banyak sih yang sebenarnya seperti ini, awalnya penentang, tapi karena kebodohan saja. Coba waktu itu antum kencang, wah, alhamdulillah waktu itu antum adem ayam aja ya. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang enggak. Ya ada time, ada ya. Nah, jadi sempat kalau kencang itu kan karena emosian. Jadi apa kamu kajian kan malah emosi, lalu pikir lagi, oh iya ini ngapain jadi emosi. Mereka enggak tahu kan, ya udah kita santai aja. Dan alhamdulillah kakak saya mulai ngerti, ya mulai akhirnya memutuskan, ya macam-macam dia meninggalkan, dia enggak. Karyawan bank juga kah? Bukan. Oh bukan. PNS. Iya. Kakak saya PNS keduanya, mama guru PNS juga. Jadi saya satu-satunya orang yang berniaga di keluarga. Iya. Jadi semuanya sepupu, semuanya di PNS semua. Iya. Aman lah insyaallah. Nggih. Oh jadi kendala di kakak dan sudah lebur juga ya? Sudah akhirnya alhamdulillah. Kalau untung tadi bilang 2 ya? 2. Dua-duanya udah ngaji juga? Kadang-kadang belum. Yang kedua. Jadi sekarang lagi di Barabai. Oh siap, sama Tapi dong. Oh iya. Tapi beliau ini baru ditempatkan di Barabai, saat sebelumnya kan di Banjarmasin, ke Tanjung, ke Banjarmasin lagi, kemudian pindah ke Tanah Bumbu, terakhir ke Barabai ini. Baru aja ini bulan Agustus tadi pindah. Itu di keluarga sekarang lingkungan. Ketika antum ngaji, lingkungan dalam artian bisa teman dekat, bisa orang sekitar. Ketika melihat antum berubah, ya mungkin kalau kita bisa tariknya ya dari pentol deh. Kan berubah banget tuh antum tuh. Maksudnya bukan cuma teman yang tadi datang situ, teman-teman antum yang lain. Betul. Apa anggapannya? Jadi kakak kan, nah ini cerita setelah. Jadi saya bertekad usaha itu tidak boleh dari bank. Udah tekad dah tuh. Jadi kayak caranya saya putar uang dari barang. Jadi ada keuntungan. Jadi kalau kita misalkan ini tips saya nih, jadi modal 18 juta naik jadi ratusan juta itu modalnya adalah 100 juta. Misalkan 100% keuntungan itu kita makan paling cuma 20% sampai 30%. Sisanya lempar nih lagi. Buat teman-teman nih, Fit. Kalau bisa ada grafiknya, Fit. Sedikit aja yang dinikmati ya, sisanya putar lagi. Sampai ya tadi kan waktu saya jual pentel, kan saya punya om tuh. Om kan ya termasuk kalangan berada lah. Kemudian datang waktu saya jual pentel, ini kok nggak ngasih modal gitu. Dan kendala saya kan di permodalan. Waktu saya keluar dari bank itu kan saya punya uang Ustaz, cuman saya lunasi semua Ustaz. Utang di bank saya lunasi. Berlepas diri di sana. Mungkin antum juga punya aset jual juga gitu. Karena memang saya ya gitu tadi Ustaz, dapat kredit dari bank, itu kan belinya kan riba nih. Itu barangnya enggak awet Ustaz. Iya, gitu-gitu aja. Beli yang nonton nih pasti membenarkan sebenarnya, yang masih bergumul dia pasti membenarkan. Anda nggak usah mendebat. Beli sound system. Anda pasti merasa. Beli sound system tuh jutaan. Ini rusak. Serius nih. Jadi mau dijual kemana? Kan umur lah. Iya. Beli handphone ya pokoknya ya kita mulai dari nol lah. Nah, jadi siap-siap miskin kalau memang hijrah ya siap miskin lah. Iya. Wah, Pit, quote-nya tuh Pit. Kalau hijrah siap miskin. Pokoknya siap dengan ujian lah. Betul, di antara pelebur dosa juga, dosa kita banyak. Aduh, tapi kan dulu antum nggak tahu ya. Betul. Ana dulu tahu. Lanjut. Jadi di teman-teman kalau sekarang udah paham semua ya. Betul. Jadi waktu awal-awal antum hijrah itu ya kayak tadi ya orang nggak paham ya, orang mungkin karena bodoh aja sih ya. Tapi mungkin
setelah ngobrol sama antum mungkin dia malah terbuka tuh. Artinya tidak semua yang Anda lihat orang-orang yang tadinya kerjanya di bank, kerjanya apa gitu ya, tampilannya wah-wah, kemudian mereka berubah drastis jadi pedagang kaki lima misalnya, belum tentu mereka kemudian ya nih apa istilahnya sengsara, enggak, mereka malah bahagia di situ. Betul. Ini contohnya dagang pental tapi dia bahagia hati, bisa ngaji, bisa istilahnya baca Quran, banyak hal yang bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan ketika betul, kerja di bank. Kayak di waktu ini kan ada waktu nih. Di book ya. Iya betul. Aduh, luar biasa ya. Nah, sekarang yang ada yang ada lagi. Ada Ustaz. Jadi ketika saya jual pental banyak hal. Jadi saya mengatakan pada diri ini, ujian dan nikmat itu saya tidak tahu, Ustaz. Jadi saya pikir itu ujian, ternyata itu kenikmatan bagi saya. Jadi ketika orang tanya, wah kamu sekarang kerjanya kayak ini, itu nikmat bagi ulun. Dan kenikmatannya itu adalah saat kita meninggalkan sesuatu, itu entah kenapa diganti Allah, Ustaz. Ya pasti. Pasti. Jadi pasti. Saat saya pernah kan terakhir curhat nih, Ustaz, di awal tahun, nih rezeki saya nih, Ustaz. Rezeki saya awal tahun ada kontrak, ada kontrak dan kerjaan lah yang berhubungan dengan riba, saya tidak lakukan. Kemudian diganti Allah umrah. Masya Allah, ya. Jadi orang yang gini, Ustaz ya. Jadi mama ini kan mau berangkat, Ustaz. Jadi saya tidak punya uang kan. Ini cerita nyata, Ustaz lah. Kenapa menceritakan? Karena bagi ulun nih, kakak-kakak ulun nonton. Jadi mama itu kan ada dikasih hadiah berangkat ke umroh, Ustaz. Jadi ada sekitar 21 orang. Jadi mama dapat di sana. Kemudian diskusi kami sekeluarga. Mama udah berangkat nih, diberangkatkan. Jadi kami bilang lah, kalau pian berangkat, pian akan jadi jurkam setelah itu, biar ulun. Kemudian kakak ulun sepakat segala macam. Kami sepakat kada jadi kursa berangkat gini aja. Jangan ambil. Nggih, jangan ambil. Mama ada tabungan, jadi mama kan untuk berangkat aku sendiri aku bisa aja. Tapi dari beban nikam, kalau aku memang kerja jadi berangkat, dari salah satu di antara anak-anak harus ada yang ikut. Satu orang. Iya. Akhirnya kakak satu kan lagi sibuk. Kakak lagi sibuk. Satu-satunya ya yang hopelessnya ini. Jadi bagi saya ini ya, Ustaz ya, rezeki yang makanya, Ustaz. Jadi saat susah itu kadang-kadang sebuah doa yang kecil itu dikabulkan Allah. Kita merasanya kecil ya. Kita kan mungkin kan waktu saya susah, saya bilang kan jual pentel, saya ingin umrah, ya Allah tolong bantu saya. Karena setiap padahal rasa nggak mungkin nggak mungkin ya, mustahil ya dengan penghasilan segitu ya. Gitu. Jadi saat mau bangun usaha kan lagi berkembang, utang juga ada kan, utang keluarga, Ustaz, utang riba kan. Di situ Allah kasih, kakak-kakak saya akhirnya yang modalin saya berangkat Februari tadi. Jadi sebelum Covid nih berangkat. Nah ini hadiah terakhir dari Allah yang saya terima, yang Masya Allah ini hidup kalau kita hijrah nih kayaknya sebenarnya Allah siapkan step by step. Cuman ya kita tinggal meniti aja nih. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi jelas kita hadapi terus. Kalau kemarin kan mungkin menghadapinya dengan yang instan ya, pokoknya ya masalah fulus ya, minjem lagi, bank lagi ya, tambah masalah terus. Betul. Sekarang ke poin terakhir berkaitan dengan mungkin pesan antum untuk teman-teman yang lain yang di luar sana secara umum, khususnya berkaitan dengan dua hal. Yang masih bergumul dengan riba, kedua yang mungkin masih ragu-ragu untuk melangkah untuk dagang. Dua. Jadi yang pertama masalah riba itu harus keluar. Itulah solusinya. Iya betul. Karena kita tidak mungkin kan mendekat dengan Allah dalam kondisi kita lagi berbuat dosa. Itu logikanya di situ. Anda sering istilahkan dengan tulisan Ustaz Abdul Tuaisika, Anda nggak bisa bersihin masjid dengan air seni. Betul. Anda kalau masih di dalam ya Anda kotor terus. Keluar dulu. Malam tahajud, malam kan sholat, tapi esok riba lagi. Itu lagi, iya. Jadi malam kita ibadah. Mungkin iblis sama teman-teman ketawa aja tuh ya.
Kayak apa ikan bisa hidup kan? Jadi ya harus keluar dulu. Iya. Perkara sakit itu di mata Harus manusia, dihadapi, iya. di mata manusia. Jadi memang solusinya itu harus keluar. Jadi saya berpikir adalah kalau hijrah itu ada 2 paket yang harus diterima. Yang pertama ujian, yang kedua kenikmatan. Jadi biasanya kalau orang melihat kita ada ujian gitu, justru nikmat bagi pelaku hijrah. Iya. Betul. Kedua yang dagang. Bagi yang berdagang sebenarnya konsep dagang sih gampang-gampang susah, Ustaz. Jadi ada tiga cara dagang. Yang pertama adalah ide. Jadi punya ide. Yang kedua adalah kumpulkan informasi. Jadi kalau kita punya ide, kita kumpulkan informasi tentang ide itu. Iya. Tangkap positifnya di mana, ini segala peluang macam-macam. Baru yang ketiga adalah action. Nah, kadang-kadang ide, peluang dan action itu bisa gagal. Nah, bangkit lagi. Jadi bolak-balik gitu aja. Siap. Sampai akhirnya kita mungkin seperti pengusaha-pengusaha yang lain lah sukses. Alhamdulillah. Pesan sudah, sekarang kesan antum dengan kajian sunnah. Setelah antum belajar dengan sebelumnya mungkin merasa bahwasanya kalau terlalu agama nanti jadi radikal. Sekarang gimana? Sekarang aktif di HSI, Ustaz. HSI masih aktif. Baru ikut lagi nih yang kedua, kemudian sempat terangkan, mungkin ada yang belum paham apa itu HSI. HSI itu Halaqah Silsilah Ilmiah dari Ustadz Abdullah Roy. Jadi kita dikasih materi kajian mungkin sekitar 3-6 menit lah setiap hari. Anak seangkatan tuh. Tapi bedanya dia depan, saya tidur. Abdullah Roy. Terus? Iya, jadi kemarin sempat berhenti. Kita di sana panggil dia wali loh. Serius. Dia tuh panggilan di sana wali. Allah. Iya, jadi ketika dia ngisi di Masjid Nabawi, kami nggak kaget. Dialah sangat layak untuk ngisi di Masjid Nabawi. Tawadu ya, Mas. Iya, dari istilahnya dari mahasiswa dari bawah, kita tahu gimana dia. Jadi begitu dia ngisi kajian di Masjid Nabawi, bukan yang enggak, dia layak memang di situ. Di kursinya itu. Iya lah. Masya Allah. Lanjut. Anak ngisi juga di Masjid Nabawi, ngisi jamaah haji. Jamaah umroh, Halaqah di halaman. Beda level dikit lah. Pak itu di dalam Ustaz. Di dalam mana di luar. Dan kalau agak lama disuruh-sirin. Ya beda dikit lah. Terus kemudian ikut lagi nih HSI, baru masuk bab tauhid lah, ya kan. Kemudian di X-Bank juga aktif Ustaz. Jadi pengurus X-Bank. Kita pernah adakan kajian X-Bank ya? Iya. 2 kali ya Ustaz ya. Iya. Di Masjid Utsman. Jadi masih ada PR di sana. Kenapa? Saya punya harapan saya mau menghapus dosa, Ustaz. Iya. Jadi dulu banyak orang yang saya hancurkan asetnya lah. Jerumuskan ya, jorokin ya. Betul. Ada dekat sini, Ustaz. Jadi ketemu saya di pasar, wah, marah-marah. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Gara-gara kamu nih. Ya, benar. Jadi kita kan dari pinjaman kecil kan, beliau mungkin 25 juta, akhirnya 100 juta. Iya. Nah, di saat yang 350 juta beliau hancur, keluarganya hancur, rumah tangga. Dulu Anda waktu tawaran 100 itu digelontorkannya enggak 100. Dia tahu cash flow kita kan. Apa dapatnya cuma sekian. Enggak. Dan sekiannya itu pun bayarnya beratnya minta ampun. 5 jutaan gitu. Anda enggak bisa habis pikir kalau misalnya ya waktu itu 4 juta sekian bayar bulan. Gimana orang yang hutangnya sampai miliaran tuh loh. Apa mereka bisa tidur ya? Tapi kalau enggak punya hati tidur aja sih. Dia tuh waduh, nggak bisa tidur. Anak bukan kadang-kadang sering ya, sampai beberapa masjid itu terkecewakan karena pusing gitu ya, mikirin dagangan, mikirin besok harus bayar hutang, besok nanti debt collector datang. Anak bisa cancel kajian waktu itu. Anak udah, kan itu 2007, 2008, 2005 anak sudah kembali dan isi kajian dan rata-rata kan di Masjid Muhammadiyah. Mereka waktu itu nggak telepon sih, tapi dalam bentuk SMS. Jadi last minute anak cancel dan acaranya besar. Mereka undang orang banyak. Anak lagi pusing. Mikirkan lagi. Iya, akhirnya mereka mungkin alhamdulillah dapat pengganti waktu itu atau acaranya hancur. Mereka kirim pesan, kami sangat kecewa dengan antum Ustaz. Waduh. Gara-gara riba tuh hancur. Betul Ustaz ya. Hancur luar dalam. Luar dalam ya hancur. Lanjut. Jadi pelaku riba ya pasti gitu Ustaz. Jadi nasihat saya mungkin yang berdagang ini kembali Ustaz ya. Jadi lakukan aja. Kalau memang berdagang ya di sana nanti kita akan temukan passion kita lah. Ya. Jadi passion itu kesenangan. Ya. Jadi hobi. Belum tentu passion datangkan uang, tapi kalau kita passion terus menerus nanti uang akan datang. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ini Yuk Hijrah Store, alamatnya jalan apa? Sultan Adam, Ustaz. Jalan Sultan Adam, nomor seberang Masjid Ar-Rahim. Seberang Masjid Ar-Rahim. Oh, siap. Nanti juga di caption kita akan sebutin alamatnya. Masya Allah. Mau beli pakaian muslim apa aja dagangannya Nah, sebutin dong. Frozen food itu dagangan antum. Jadi dagangannya cuma 2. Frozen 1 sama Frozen 2. Jadi dia jual DVD dia. Jadi jual pakaian pria. Pakaian pria, pakaian jubah, koko, kurta kan. Iya. Belum coba. Saya pakai nih saya pakai ini. Kita juga jual dari Khawla ya. Betul. Dari Khawla saya pakai persis seperti ini. Ada Khawla, ada merek macam-macam lah ya. Pokoknya jadi tapi karena laki-laki geng kan kawan akrab, Ustaz. Oh iya. Jadi mungkin kalau hijrahnya juga luar biasa tuh. Ya luar. Oh iya. Kayaknya nanti hubungkan deh. Dia mau nggak diwawancara? Siap. Dia sama bininya sekalian. Oke, itu masih ada. Kalau bahasa Ana ya masih ada raitannya lah. Iya. Dia dengan klub. Mana masih ada di bibi Ana sih hubungannya. Bibi Ana suaminya ada hubungan lah pokoknya. Di iparnya bibi Ana kalau nggak salah masih ada hubungan, bukan hubungan lagi, emaknya Ogeng. Masya Allah. Ulun kan kalau saya sih kakaknya Ogeng itu. Jadi tidur di rumahnya dia dulu kan waktu kuliah lah. Seperti rumah dulu di tempat Ogeng. Ana ketemu juga waktu itu. Ana dulu kenal gitu-gitu aja di sama Batu Licin Ustaz. Sama Ogeng tuh enggak. Sejak kajian sama dia kan kita kenal wajah lah. Terus itu lama gitu pas sudah kajian, Ana ketemu Ogeng lagi itu kagetnya sama-sama hadir di kajian Syekh Abdul Razak di Jakarta. Iya betul. Wah, ini udah ngaji nih bilang. Sekarang kan sebelumnya kan di kajian Muhammadiyah aja ketemu gitu kan. Wah ini akhirnya totonya telusur udah ngaji sana sini juga. Nantilah kita tanya Mas Ogeng ya. Sekarang Mas Ihsan dulu. Cukup ya kayaknya ya. Cukup, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa semuanya Al-Musyahidun. Ini yang bisa kita sampaikan obrolan singkat 1 jaman. Mudah-mudahan yakni menginspirasi untuk sebagian teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya kita mohon maaf. Oke, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.